Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidzah, para orang tua, para undangan, wabil khusus yang saya muliakan, sahibul bait, sahibul musibah, guru kita al-mukarram Bapak Ustadz Haji Matali, yang pada malam hari ini tepat 100 hari telah berpulang ke rahmatullah, istri tercintanya yaitu almarhumah Ibu Hajah Mas Fufah binti Bapak Haji Abdul Malik. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah yang sudah berada di alam kubur, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima seluruh nilai amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga suaminya, para putra-putrinya, anak mantu dan cucunya senantiasa dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para orang tua yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan takzim saya kepada para hadirin semua. Para bapak hadirin sekalian, jamaah majelis tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini, alhamdulillah wa syukrulillah, saya mohon maaf, ini minta duluan Pak ya, karena ini ngundangnya kedua sebetulnya. Ngundangnya kedua. Yang pertama di Al-Mukarramah, karena kebetulan sona walimatul khitan, saya bilang mulid dulu, mulid, saya kesini dulu. Alhamdulillah, karena memang waktu 7 hari nggak ketemu, waktu 40 hari nggak ketemu, 100 hari dioncok akhirnya. Nah, diparanin juga. Alhamdulillah pada hari ini bisa datang. Dan saya juga ngerasa bahwa guru Haji Matali ini yang pertama guru saya. Dulu kalau ngaji ke guru Muhammadnya nggak ada, ya badalnya ya guru Tali. Kita ngaji bareng-bareng di rumah Al-Maghfurullah Bapak Kiai Haji Muhammad Hasan Latif. Tapi alhamdulillah dari dulu sampai sekarang ya segitu-gitu juga. Ya Pak ya. Awet tua apa awet muda? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, ini guru Tali termasuk yang sangat rajin Pak, datang ke majelis taklim malam Sabtu di tempat saya. Jadi walaupun saya bilang insya Allah ya, saya harus melangkahkan kaki saya ke sini pada malam hari ini. Alhamdulillah Pak ya, walaupun sudah lansia, sudah lanjut ya usianya, tapi semangat untuk mencari ilmu ini perlu kita tiru. Para bapak hadirin sekalian, saya dikasih catatan oleh Ustadz Nurul A'la tentang almarhumah luar biasa, banyak sekali. Jadi malam hari ini kalau semua catatannya Pak saya sampaikan 1,5 jam. Ya Pak ya, yang kosong kegembretan baik no. Ya. Banyak sekali luar biasa. Yang pertama, kita bersaksi para bapak hari sekalian bahwa almarhumah ini dicatat oleh Allah min ahlil khair.
dicatat oleh Allah min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa para bapak hari sekalian kita saksi ya, atau kita bersaksi bahwa almarhumah ini termasuk min ahlil khair? Yang pertama, bahwa almarhumah ini ternyata Pak, beliau sakit itu sangat lama. Kita tahu Sanur A'la kalau nggak salah dari tahun 2005 sampai 2021, hampir 15 tahun Pak. Cukup lama. Kalau kurang-kurang iman Pak ya, sakit panjang, sakit lama. Kalau kurang-kurang iman, bisa banyak yang disalahkan. Yang paling bahaya, menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para bapak hari sekalian, dengan panjangnya sakit yang diderita oleh almarhumah ini, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yusibuhu adam min maradin fama siwahu illa hattallahu bihi sayiatihi kama tahuttu. Ini keistimewaannya Pak. Setiap muslim yang terkena musibah penyakit atau musibah-musibah lainnya, pasti itu akan menghapus dosa-dosanya Pak. Seperti pohon yang gugur daunnya, ya Pak ya, sedikit demi sedikit gugur daunnya, habis sampai kering, sampai mati. Ini almarhumah sakit dari 2005 sampai mati. Mudah-mudahan Pak ya, beliau ini seperti yang Rasulullah sampaikan. Dan hadis ini Pak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Artinya bahwa orang yang mati sakit seperti almarhumah ini, maka insya Allah dosanya apa? Habis, berguguran Pak ya. Maka mudah-mudahan Pak ya, beliau ikhlas, almarhumah juga ikhlas, suaminya juga ikhlas, anak mantu yang saya yakin Pak, kalau ibarat orang kampung kita ngerawatin orang sakit Pak tahunan, itu bekia-kia. Kalau kurang-kurang sabar, ya ngerutu, nggak ikhlas Pak ya. Hanya mudah-mudahan Pak ya, dengan sakitnya almarhumah ini banyak yang diuntungkan Pak. Yang pertama, diuntungkan untuk almarhumah, dosanya gugur, habis, seperti daun yang terus berguguran sampai daun itu mati, pohon itu mati. Artinya dosanya apa? Habis. Jadi almarhumah sangat diuntungkan Pak. Walaupun secara kasat mata, ya Allah, dosa apa sih saya ini, sakit apa tahun-tahun Pak ya. Karena kan orang Pak kalau ngelihatnya matanya mata negatif ya, yuk kebanyakan dosanya tuh, sakitnya jadi lama banget gak sembuh-sembuh begitu Pak ya. Ahlan wa sahlan guru kita Mukarram Bapak K. Haji M. Ahbab Ahfaz SAG. Guru mohon maaf guru, saya ngomong duluan guru. Jadi dengan sebab almarhumah Pak sakit sampai 15 tahun, untungnya luar biasa Pak. Dosanya apa? Habis. Ya kadang-kadang kita Pak jadi hakim sendiri Pak ya. Melihat tetangga kita, saudara kita yang sakit bertahun-tahun, kita bilangnya apa? Tuh dosanya kebanyakan, akhirnya dikasih sakit dah lu.
gitu Pak ya. Atau kadang-kadang ada tetangga kita, saudara kita yang motornya hilang, yang duitnya hilang, tuh orang hartanya kagak halal, hilang dah lo, gitu Pak ya. Padahal dibalik itu Pak, sebuah musibah yang menimpa siapa saja, baik musibah sakit, musibah yang lain, kalau kita ikhlas maka itu bisa menghapus apa? Dosa. Maka kuncinya adalah ikhlas. Pak ya, kalau pengen dosa kita apa? Habis, dihapus dengan segala apa yang Allah berikan kepada kita. Seperti siapa Pak? Seperti Nabi Ayyub alaihissalam. Betapa Nabi Ayyub Pak, tahunan dikasih ujian oleh Allah penyakit, bukan hanya warga, masyarakat, kaumnya yang jijik dengan penyakit itu. Sampai-sampai beliau itu dimasukin ke dalam apa? Dalam lubang Pak ya. Saking orang jijik melihat penyakit yang diderita oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Tapi beliau ikhlas terhadap apa yang Allah berikan. Maka apa ganjarannya? Luar biasa Pak. Luar biasa, pahala yang begitu besar. Maka insya Allah malam hari ini kita bersaksi bersama bahwa almarhumah yang begitu panjang Allah berikan ujian ini, dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Pak, akan diuntungkan juga kepada suaminya. Pak ya, suaminya sangat diuntungkan. Karena orang Pak ya, apalagi tahunan Pak, tahunan. Haji Sarmili kalau kagak berhubungan sama istri berapa lama kuatnya? Gitu Pak ya. 2 bulan, kuat nggak 2 bulan? Seminggu kuat nggak seminggu? Gitu Pak ya. 10 hari kuat. 10 hari Pak ya. Tapi ikap nggak boleh pulang itu Pak. Tapi kalau dikasih nggak boleh, nggak bisa gitu, bukan nggak boleh, nggak bisa Pak ya. Berhubungan itu sampai tahunan Pak. Luar biasa Pak. Makanya selama suaminya sabar, selama suaminya ikhlas Pak ya, menerima qadar Allah ini ya, maka saya yakin itu adalah butir-butir daripada pahala yang disimpan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang kasusnya seperti ini Pak. Kalau mau kawin lagi ya udah nggak mungkin ya. Ya kan? Guru tali suruh kawin lagi. Masa mau nyari yang doyok lagi? Ya Pak ya. Pasti nyarinya yang apa? Yang mudaan. Kalau dikasih yang muda, kuat Pak kagak masih? Nah, gitu Pak ya. Makanya akhirnya udah ikhlas aja dah. Lillahi ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita doain guru tali, Allah kasih keikhlasan yang sempurna sehingga beliau juga mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang diberikan keuntungan yang ketiga Pak, ini adalah para anak-anaknya. Siapa yang paling banyak merawat, membantu, berbakti, maka dialah yang paling apa? Berkah. Itu pasti Pak. Pasti. Apalagi catatan saya Pak, almarhumah ini Pak, anaknya berapa? 13. Orang sekarang udah dibilang gak ada Pak ya, anak yang 13. Kecuali kalau biangnya banyak. Lain itu Pak ya. Kalau biangnya atuh jarang. Punya anak 13. Jadi anak-anaknya ini kalau dia pengen berkah hidupnya, pengen berkah rumah tangganya, pengen berkah usahanya, kuncinya ada di mana tuh? Di orang tua. Maka kalau pengen dia berkah, maka muliakan, rawat orang tua ini. Kalau kemarin ngerawat ibu almarhumah 15 tahun bekia-kia, rasanya belum begitu banyak kita berbakti, masih Allah kasih satu sisa.
orang tuanya itu Guru Mata Ali. Ya, masih Allah kasih. Makanya ada satu riwayat dikatakan begini Pak, di mana waktu itu ibunya Iyas bin Muawiyah meninggal dunia. Iyas menangis, kemudian bertanya, wahai Iyas, kenapa engkau terus-menerus menangis? Kata Iyas apa? Kana li babani maftuhani ilal jannah. Kata Iyas, dulu dua pintu selalu terbuka untuk saya menuju surga. Dulu dua pintu menuju surga selalu terbuka buat saya. Wa ughliqa ahaduhuma. Sekarang pintu itu sudah tertutup satu. Artinya apa Pak? Dulu surga, pintu surga dua-duanya masih terbuka lebar buat saya. Makanya Iyas ini nangis karena satu pintu surga sudah apa? Tertutup. Makanya anak-anak ini ya, jangan sampai menyesal. Pintu surga tinggal apa? Satu. Jangan sampai pintu surga yang satu lagi keburu ketutup lagi. Belum sampai kita bisa berbakti kepadanya. Nah, ini satu ladang pahala buat anak-anaknya, buat mantu-mantunya ya Pak. Apalagi tadi kata Guru Tali ada yang ngerawat almarhumah ini sampai belum Allah kasih apa? Keturunan Pak. Ya, kita doain Pak ya. Siapa Guru Tali namanya? Hah? Iya, kita doain biar berpulang ke rahmatullah almarhumah yang selalu merawat, yang selalu mengasihi Pak ya. Kita doain akan Allah limpahkan keberkahan, baik keberkahan dunia, keberkahan akhirat, keberkahan keturunan, keberkahan rezeki. Oleh karena itu jangan sia-siakan. Yang tinggal satu lagi Pak ya. Siapa saja sebetulnya yang masih punya orang tua, apalagi kalau orang tua dua-duanya masih punya dua utuh, itu jangan diabaikan, karena itu pintu surga buat kita semua. Dimana kata Nabi, huma jannatuk wa huma naruk, bahwa kedua orang tua itu bisa menjadi surga buat kamu, bisa juga menjadi neraka buat kamu. Surga buat orang-orang yang selalu berbakti kepadanya, neraka buat orang yang membangkang kepada kedua orang tuanya. Kadang-kadang kita Pak ya lebih sayang sama bini kita daripada sayang sama siapa? Emak kita. Iya. Kalau ada orang yang lebih sayang sama bininya Pak ya daripada emaknya, ini sudah harus berhati-hati Pak. Karena pintu surga ada di emak kita. Apalagi doa orang tua itu dijamin oleh Nabi adalah doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang masih punya orang tua jangan bosan-bosan doain, doain. Orang tua mak kagak dipinta juga pasti apa? Didoakan. Tapi kalau ada anak datang Pak khusus request minta doa, siapa orang tua yang tidak luluh Pak ya? Pasti kita doakan. Karena itu buat kita yang masih pada punya orang tua Pak ya, jangan diapain, jangan disia-siakan. Nah, ini kelebihan Pak yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Almarhumah saya katakan tadi luar biasa. Manusia yang Allah anugerahi pahala yang begitu banyak. Pahala menahan penyakit Pak ya. Pahala mengandung anak sampai 13 Pak. Apalagi katanya ada 3 orang yang sudah meninggal waktu masih kecil Pak. Ini keutamaannya juga luar biasa juga Pak.
Jadi kalau ada orang tua yang punya anak masih kecil, belum balik, belum berdosa, dia sudah mati, maka anak ini akan datang sama orang tuanya memberikan syafaat untuknya. Itu Pak ya, ini kelebihan juga ini. Jadi almarhumah insya Allah Pak ya sudah dijemput oleh anak-anaknya yang sudah kembali terlebih dahulu menghadap Allah. Apalagi meninggal dari sejak masih apa tuh? Kecil. Bahkan para bapak hadirin sekalian, orang yang ditinggal mati atau anaknya mati masih kecil Pak ya. Makanya kita kalau sholat jenazah yang masih anak, bukan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Pak ya, tetapi Allahumma ij'alhu lana faraton wa salafan wa ajra. Apa artinya Pak? Bahwa kita minta kepada Allah anak yang mati ini menjadi apa Pak? Simpanan pahala, amal baik, serta pahala buat kedua orang tuanya. Jadi kedua orang tuanya sudah punya simpanan Pak, simpanan pahala. Makanya dalam riwayat lain bahwa orang yang mati anaknya masih kecil, kata Rasulullah, ibna'u li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Mereka ini akan Allah bangunkan satu rumah di surga, yang rumah itu disebut atau dinamai dengan Baitul Hamdi. Jadi almarhum apa ya, sudah Allah bangunkan apa tuh? Rumah Baitul Hamdi di surga, karena anaknya sudah kembali terlebih dahulu. Ini yang saya bilang tadi, bahwa almarhumah luar biasa, spektakuler. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, oleh karena itu pula kita doakan Pak ya kepada suaminya, guru kita, Guru Haji Matali, kalau pengen betul-betul almarhumah masuk ke dalam surganya Allah, kuncinya apa Pak? Ridho. Ayyuma mra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Istri mana saja yang mati kemudian suaminya ridho, balasannya dakhalatil jannah, pasti masuk surga. Tapi saya yakin ya, Guru Matali ikhlasnya ikhlas banget ya Pak ya. Apalagi udah usia 70-an Pak ya. 70 80 Guru. 80 Pak ya. 80. Udah banyakin nyiapin ke sono Pak. Ya Pak ya. Walaupun tidak mesti yang tua jalan duluan. Walaupun Pak ya. Yang muda juga orang sekarang mah cepet. Apalagi kalau rakus Pak ya. Maksudnya rakus itu Pak, makannya sembarangan. Kadang-kadang kolesterol, asam urat, darah tinggi, lepek, stroke. Pak ya, stroke itu nggak mesti darah tinggi Pak. Kolesterol terlalu tinggi juga apa tuh? Stroke. Seperti guru kita yang sekarang sedang berbaring Pak ya, kayak Haji Amiruddin Said. Pembuluh darahnya katanya tersumbat karena jantungnya itu kehempit, jadi susah nafas. Ya mungkin salah satu kolesterolnya yang begitu apa tuh? Tinggi. Nah itu juga kita antisipasi Pak ya. Kalau kayak Guru Talib udah nggak ada kolesterol kali ya. Jalan baik gimana ya? Kalau kita mah jarang jalan Pak ya. Masih kemana-mana datang ya, majelis-majelis taklim datang. Ini yang kadang-kadang Pak saya angkat tangan salut Pak ya. Dari mana-mana datang majelis taklim hadir. Saya sendiri kayaknya jarang Pak gitu ya, hadir jauh gitu. Nah orang kadang-kadang Pak ya, dari Kedaung, dari Keranji, 5:30 udah nyampe. Saya bilang luar biasa ya. Maka insya Allah mudah-mudahan Pak ya, kita doain buat Guru Matali, buat putra-putrinya, insya Allah mudah-mudahan Pak ya, termasuk orang-orang yang Allah balas dengan balasan yang lebih baik lagi. Dan para putra-putrinya senantiasa Allah berkahi,
Allah jadikan anak yang soleh dan soleha, dan yang paling terpenting buat almarhumah menjadi orang yang husnul khotimah. Ala hadini al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih para bapak hadirin sekalian, dan sekaligus saya mohon pamit Pak ya, karena udah ditungguin, udah kegembretan Pak. Mohon maaf, hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.